kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid As-Sujjad, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amali la yurfa' wa qalbi la yakhsha' wa du'ai la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan wabil khusus ada pengurus RW di sini, Bapak Haji Ali Masrum SH, ada sesepuh-sesepuh banyak ini. Ngapunten tanpa mengrensah rumah saya. Semoga semuanya saja dalam naungan barokah, panjang umur yang mubarakah, siha wal afiyah. Amin Allahumma amin insyaallah. Kalau saya dulu punya teman seorang ustadz, kalau jangan hafalan Qur'annya yang hilang gitu. Kalau teman saya itu lupa sama anak istrinya 2 tahun. Jadi pas mengalami jatuh beliau saat itu mengalami amnesia, lupa sama anak istri selama 2 tahun. Tapi hafalan Qur'annya masih utuh. Jadi hafalan Al-Qur'annya masih utuh. Sementara anak istri lupa selama 2 tahun. Itu tapi udah wafat beliau sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kitab Takrib karya Abi Syuja' rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, ini fasal menjelaskan tentang mandi-mandi yang disunahkan. Kalau kemarin kita sudah membahas mandi wajib, artinya mandi yang sifatnya
wajib. Ada 6 kemarin. Yang pertama adalah iltiqaul khitanain, bertemunya 2 kemaluan, wa inzalul mani dan keluarnya mani, terus wal maut, mati, kemudian haid, nifas dan wiladah, melahirkan. Kalau sekarang ini yang sunnah-sunnah. Wal ikhtisalatu, dan adapun mandi-mandi al-masnunatu yang disunnahkan, berarti nggak wajib ya. Kalau nggak mandi nggak apa-apa. Ada sab'ata asyara huslan, ada 17 macam. Jadi mandi yang disunahkan itu ada 17. Nggak mandi nggak apa-apa. Kalau mandi berpahala. Yang pertama, ghuslul jumu'ati, mandi Jumat. Mandi Jumat ini kriterianya disunahkan 1 setelah subuh. Hari Jumat subuh. Jadi kalau mandinya belum subuh, belum mendapat kesunahan mandi Jumat. Jadi kesunahan mandi Jumat kalau kriterianya setelah subuh. Terus mandinya tujuannya untuk sholat Jumat. Jadi mau berangkat kerja, asal mandinya setelah subuh, diniati mandi untuk nanti sholat Jumat, itu sudah mendapat kesunahan mandi Jumat. Kalau belum subuh, belum mendapat keutamaan kesunahan mandi Jumat. Tapi kalau lihat dari spiritnya, spirit mandi Jumat itu yang tujuan adalah supaya nanti bisa mandi Jumat dengan mandi itu, walaupun belum subuh bisa masuk juga sih sebenarnya. Cuman kalau di fikih-fikih itu yang dijelaskan oleh para ulama itu nunggu masuk waktu subuh. Yang kedua, wal idain, salat 2 hari raya. Sebentar, kalau untuk yang sholat Jumat ini dalilnya adalah telah meriwayatkan hadis siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, Muslimun dan Imam Muslim, wa ghairuhuma, dan selain dari kedua beliau. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ahadukum, apabila datang siapa seseorang di antara kalian ilal jum'ati, ke Jumatan, falyaghtasil, maka hendaklah dia mandi. Wali muslimin, dan bagi Imam Muslim, idza arada, apabila berkeinginan siapa ahadukum, seseorang di antara kalian, ayatiya, untuk mendatangi al jum'ata, Jumat, salat Jumat, falyaghtasil, maka hendaklah dia mandi. Ustadz, ini perintah berarti wajib. Tunggu dulu. Wasarfuhu anil wujubi khabar Tirmidzi. Dan adapun yang memalingkan perintah mandi dari wajib, maksudnya kok nggak wajib, berarti ada dalil lain dia, yaitu khabar Tirmidzi, khabar atau hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Redaksinya, man tawaddo'a yaumal jum'ati fiha fabiha wa ni'mat wa man ightasala fal ghuslu afdal. Man, siapapun orang tawaddo'a, yang berwudu yaumal jum'ati, pada hari Jumat, fabiha, maka itu sunnah, tidak apa-apa. Jadi andaikan ada orang sholat Jumat wudu tok gak mandi, fabiha, ya isiku sunnah cukuplah. Tapi wa ni'mat, dan itu adalah sebagus-bagusnya sunnah. Jadi ada orang sholat Jumat wudu tok, itu sunnah, dan itu sebagus-bagusnya sunnah. Wa man ightasala, dan adapun orang yang mau mandi, fal ghuslu afdal, maka mandi itu lebih utama. Fabiha wa ni'mat, maksudnya ai fabi sunnah akhadha wa amila wa ni'mati sunnah. Maksudnya wudu saja sudah cukup dan itu sunnah, namun kalau mau mandi itu lebih utama.
Berarti mandi Jumat itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Kecuali kalau sebelumnya ada hal yang membuat dia wajib. Misalnya karena hadas besar. Itu baru menjadi wajib mandinya. Wal idaini, dan sholat 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Rawa Malikun, telah meriwayatkan siapa Imam Malik fil Muwatta, dalam kitab Al Muwatta, anna Abdullah bin Umar, bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, karena adalah beliau yaghtasilu mandi yaumal fitri, pada Idul Fitri, qabla ayyaghdwa ilal musalla, sebelum beliau pergi ke al-musalla. Al-musalla itu dulu namanya lapangan. Lapangan yang disiapkan secara khusus untuk sholat. Jadi bukan sembarang lapangan, bukan. Bukan lapangan sepak bola tahu-tahu dipakai sholat, bukan. Ini memang ada tanah lapang khusus yang dipakai oleh Nabi untuk aktivitas sholat. Sholat Id, sholat biasanya sholat minta hujan. Nah, itu lapangan khusus, itu namanya al-musalla. Dulu itu gitu. Nah, jadi bukan asal lapangan. Karena dulu Nabawi itu sempit. Di masa Sayyidina Umar radhiyallahu an, Nabawi itu dipugar sampai lebar. Sejak zaman Sayyidina Umar sampai detik ini, sholat Id ditarik ke masjid. Sejak zaman Sayyidina Umar sampai sekarang. Kalau di Masjidil Haram dari awal memang di masjid. Kalau di Nabawi salat Id dilaksanakan di masjid itu sejak masa Sayyidina Umar radhiyallahu an. Itulah kenapa banyak ulama yang mengatakan salat Id, Idul Fitri, Idul Adha itu yang paling utama di masjid, bukan di lapangan sebenarnya. Di lapangan itu dulu Nabi melakukannya karena Nabawi masih sempit. Ketika di masa Sayyidina Umar begitu dilapangkan Nabawi, sholat Id ditarik ke masjid sampai sekarang. Sampai sekarang Nabawi itu sholat Idnya di mana? Di masjid sampai sekarang. Nah, tapi bagaimana yang di lapangan-lapangan itu? Ya tidak apa-apa. Dalil yang dipakai hujah adalah syiar. Ya tidak apa-apa, silakan saja. Cuman saya sering pesen kalau di lapangan, kalau di lapangan tidak ada masalah. Yang masalah itu kalau di jalan biasanya. Itu tolong jangan nutup jalan penuh. Kasihan orang yang kadang buru-buru, takutnya ada orang sakit atau apa. Harus diberi jalan alternatif. Kalau tidak nanti repot. Saya termasuk yang mengalami repot kadang. Pernah saya itu mau khutbah ke Jatiunggul. Jatiunggul sini kan dekatnya. Saya pagi padahal itu. Pagi berangkat, tapi setelah subuh itu berangkat. Itu mau lewat Masjid At-Taqwa Kaliabang itu. Ditutup jalan sudah ditutup. Saya pikir ada kasih separuh lah gitu. Ditutup. Akhirnya saya lewat muter Alisindu. Ditutup juga. Lewat endi aku ini. Hampir mau telepon ketua DKM-nya. Kayaknya enggak tembus ini. Qadarullah, itu ada orang ngomong, lewat jalan sini aja ada gang kecil itu. Ya saya enggak tahu itu. Akhirnya saya susuri aja itu. Ya alhamdulillah nyampe juga. Dan itu pernah juga ketika mau khutbah di Wisma Asri. Itu juga sama, di At-Taqwa itu juga di stop juga gitu. Padahal sudah pagi saya berangkat itu, sudah ditutup itu sama. Padahal belum ada jamaah penuh, belum. Kalau ada jamaah penuh saya maklum, belum ada jamaah penuh, sudah ditutup, nggak boleh lewat. Sudah. Nah, ini saya sering bilang, ya kalau kayak saya alhamdulillah kan kondisi sehat, alhamdulillah masya Allah. Nah, kalau orang sakit, orang mau melahirkan, enggak zalim. Padahal itu salat sunnah. Maksud saya itu racing di dalan-dalan nih, kumpul yo. Dikasih jalan gitu loh, maksud saya itu gitu, ojo dientekno dalan itu. Itu maksud saya gitu. Ngerinya nanti pahala salat Idnya enggak sebanding dengan dosanya dengan madharati ke orang. Itu saya sering bilang di mana-mana itu. Saya sering dibilang di mana-mana. Enggak apa-apa, tapi tolong kasih jalan alternatif, maksud saya gitu. Ngoten nggih. Ya, yang penting niku ngasih jalan orang itu. Pun lanjut. Jadi Nabi pernah menyatakan gitu. Abdullah bin Umar, itu beliau sebelum berangkat ke tempat sholatnya yaitu di lapangan, beliau melakukan mandi dulu. Waqisa, dan dikiaskan
Biyaumil fitri, dengan yaumil hari Idul Fitri adalah yaumul adha, hari Idul Adha. Jadi dikiaskan untuk hari Idul Adha itu dikiaskan dengan Idul Fitri karena sama-sama idnya itu. Boleh Ustaz kias dalam masalah ibadah? Boleh. Tapi katanya la qiyasa fil ibadah. Oh, itu kan satu pendapat. Ada pendapat yang mengatakan tidak boleh ada kias dalam masalah ibadah, tapi itu kaidah yang tidak disepakati. Jadi ulama yang lain mengatakan boleh. Kias dalam ibadah itu boleh. Tidak ada masalah. Kias itu apa? Analogi. Menyamakan sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya dengan sesuatu yang ada dasar hukumnya karena ada persamaan alasan hukum. Karena ada persamaan alasan hukum, maka diperbolehkan orang itu mengamalkan apa yang disamakan tadi itu. Dalam hal ini Idul Fitri dan Idul Adha itu punya persamaan, sama-sama idnya, sama-sama kumpul orang banyak, makanya dikiaskan bisa. Wal istisqa'i, dan istisqa, salat minta hujan, sunnah mandi terlebih dahulu. Wal khusufi, dan salat gerhana bulan. Wal kusufi, dan salat gerhana matahari. Itu sunnah mandi dulu. Kalau mau salat istisqa, mau salat gerhana bulan, mau salat gerhana matahari, ini disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Syekh Ad-Doktor Mustafa Dib Al-Bagha rahimahullah dalam penjelasannya mengatakan lam ajid dalilan naqliyan listihbabi hadhil ikhtisali salasati. Saya tidak mendapati dalil naqli, dalil. Jadi gini. Dalil itu ada dua ya, ada naqli, ada akli. Kalau naqli itu sumbernya wahyu, Quran, sunnah. Itu naqli namanya. Kalau akli itu ijtihad, ada ijma, ada qiyas. Kata beliau, saya tidak mendapati dalil naqli dalam masalah ini, dalam masalah mandi untuk 3 sholat ini, kata beliau. Saya tidak mendapati itu. La'allal ulama'u, mungkin para ulama qalu, mereka berkata bistihbabiha, dengan kesunahan mandi di 3 sholat ini, itu adalah kiasan, sebagai bentuk kias alal jum'ati, atas Jumat, wal idain, dan idain, Idul Fitri dan Idul Adha. Liannaha, karena sungguhnya 3 sholat tadi itu fi maknaha, di dalam maksudnya, min haitsu masyru'iyatil jama'ati fiha, karena di dalam 3 sholat itu ada kesamaan dalam pertama disyariatkannya sholat berjamaah, terus wajtima'in nasilaha, dan karena banyaknya orang yang kumpul, makanya dalam Islam dianjurkan untuk apa? Mandi, menggunakan pendekatan kias. Kalau kata Syekh Mustafa Dib Al-Bagha ketika mensyarah kitab tadi itu. Wal ghuslu min ghuslil mayyiti, termasuk yang disunahkan lagi adalah mandi setelah memandikan mayit. Jangan antar siapa? Saya antar. Atau mau diantar Rudi? Kalau mau lihat Rudi, boleh diantarin dulu. Wal ghuslu min ghuslil mayyiti, dan yang sunnah lagi adalah mandi setelah memandikan mayit. Jadi kalau habis memandikan mayit itu sunnah mandi. Tapi mandinya tidak wajib. Kalau mayitnya wajib dimandikan, karena termasuk yang sebab mandi adalah, sebab wajibnya mandi adalah mati. Teman, orang mati tidak boleh mandi sendiri, harus dimandikan. Nah, kemudian kalau memandikan jenazah, selesai memandikan jenazah, sunnah untuk mandi.
Iya. An Abi Hurairah, dalilnya an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, man ghassala maitan falyaghtasil. Siapapun yang telah memandikan mayit, maka hendaklah dia mandi. Wa man hamalahu falyatawaddo. Dan siapa yang membawa jenazah, hendaklah dia berwudu. Jadi kalau habis memandikan jenazah sunnah mandi, kalau habis gotong jenazah sunnah wudu. Ini rawahu al-khamsatu, telah meriwayatkan hadis ini siapa? Ulama hadis berlima. Wa hasanu at-Tirmidzi, dan Imam at-Tirmidzi telah menghasankan hadis ini. Wa sarfuhu, dan adapun memalingkannya anil wujub dari hukum wajib adalah khabarul hakim, yaitu sebuah hadis riwayat Imam Al-Hakim yang berbunyi laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghassaltumuhu. Laisa alaikum, tidaklah wajib atas kalian di dalam memandikan mayit kalian apa ghuslun, mandi, idza ghassaltumuhu, apabila kalian telah memandikannya. Jadi tidak ada kewajiban mandi bagi orang yang telah memandikan jenazah. Berarti apa? Kok tadi ada perintah mandi, ini kok ada kata-kata tidak wajib, berarti memang mandinya bukan wajib tapi apa? Sunnah. Ini perlu kita pahami ya, agar kita ini kalau baca hadis ada perintah itu jangan selalu dipahami wajib. Hari ini itu kadang orang terlalu semangat. Kalau ada perintah dalam hadis seolah-olah hukumnya wajib, padahal belum tentu wajib. Sama dengan kalau ada larangan, seolah-olah larangan itu haram, padahal belum tentu larangan itu haram, bisa jadi adalah makruh. Nah, ini yang harus kita pahami supaya orang tidak gegabah mewajibkan yang tidak wajib atau mengharamkan yang tidak haram. Itu seperti itu. Wal kafiru, dan wal kafiri idza aslama, dan termasuk sunnah adalah mandinya orang kafir apabila dia sudah masuk Islam. Loh, kemarin pertemuan sebelumnya Ustadz ngomong wajib. Penjelasan fikihnya gini, wajib kalau ada kemungkinan dia sebelumnya junub. Itu yang saya sampaikan ya. Jadi mandi bagi orang yang kafir masuk Islam itu wajib mandi kalau sebelumnya dia junub. Nah, kira-kira kalau ada orang masuk Islam umurnya sudah 30 atau 20 lebih, masa nggak pernah junub? Makanya harus mandi. Cuman kemarin saya bahas itu adalah mandinya itu ada yang mengatakan syahadat dulu baru mandi, ada yang mengatakan mandi dulu baru bersyahadat. Kalau mazhab Syafi'i syahadat dulu baru mandi. Kalau mazhab Maliki mandi dulu baru syahadat. Nah, saya lebih condong pada syahadat dulu aja. Takutnya sebelum syahadat kalau mandi dulu kepleset jatuh mati takutnya. Jadi mending syahadat dulu aja. Itu seperti itu. Jadi orang kafir yang masuk Islam itu sunnah mandinya kalau dia sebelumnya nggak junub, nggak haid, nggak nifas. Kalau sebelumnya dia junub, haid, nifas, dia wajib mandi karena hadas besarnya itu. Iya. Tapi kalau dia tidak, emang ada, mungkin saja. Misalnya ada anak muda baru masuk Islam di usia baru balik, dan dia belum pernah mimpi basah. Cuman usianya udah 15 tahun, berarti kan udah balik. Maka dia tidak wajib mandi berarti. Tapi yang saya maksud kemarin wajib mandi itu kalau ada kemungkinan dia sudah junub atau sudah haid atau sudah nifas. Atau mimpi basah. Ya, atau mimpi basah itu. Nah, makanya wajib mandi karena ada kemungkinan itu gitu loh. Nah, itu seperti itu. Wal majnunu, dan orang yang gila. Sebentar. Ini dalilnya kalau untuk orang kafir yang apabila masuk Islam itu lima rawahu al-Bukhari. Terkait dengan apa tentang bagaimana? Rawah Abu Dawud, mohon maaf.
Rawat dalam riwayat hadis siapa Imam Abi Dawud wa Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi an Qais bin Asim dari Qais bin Asim radhiyallahu anhu qala beliau berkata, ataitu aku datang an-nabiyya kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uridul Islam, aku ingin masuk Islam. Fa amaroni, maka beliau memerintahkan saya an aghtasil, agar saya mandi bima'in dengan air, wasidrin dan daun bidara, wa waraqin madhunin min syajarin ma'in, dan ini min syajarin muayyan, mohon maaf, dan sidr itu adalah daun yang ditumbuk dari pohon tertentu, ya daun bidara itulah. Qala At-Tirmidzi, berkata Imam At-Tirmidzi ba'da riwayatihi al-hadis, setelah berkata hadis tersebut, wal amalu alaihi 'inda ahli ilmi yastahibbuna lirajuli idza aslama ay yaghtasila wa yaghsila siyabahu. Jadi mengerjakan mandi menurut ahli ilmu bagi orang yang kafir masuk Islam itu disunahkan, termasuk juga adalah disunahkan mencuci pakaiannya juga. Jadi kalau bisa tidak hanya orang yang mandi, tapi bajunya juga dicuci. Karena orang kalau masih kafir kan tidak perhatian soal najis kan. Nah, khawatirnya pakaiannya mengandung najis, maka kalau bisa pakaian dicuci juga supaya suci. Tapi tidak wajib, sunnah itu. Itu seperti itu. Walam yajib al-ghuslu li adami amrihi sallallahu alaman aslama bihi. Dan ini tidak wajib mandi bagi orang yang masuk Islam karena tidak ada perintah Nabi pada setiap orang yang mau masuk Islam untuk mandi. Berarti tidak semua orang yang masuk Islam oleh Nabi suruh mandi, berarti memang ini tidak wajib. Hukumnya apa? Sunnah. Itu seperti itu. Kecuali saya ulang tadi, ada sebab yang mendahului seperti junub, haid, nifas. Ya tadi pertanyaannya, ada orang masuk Islam di umur 20 tahun, ya mosok gak tahu junub, ya mosok gak tahu haid, ya mosok gak tahu nifas kalau perempuan. Nah, kalau nifas mungkin tidak pernah ya, kalau haid mosok gak pernah haid misalnya. Itu makanya dianjurkan, bahkan bisa jadi wajib mandi untuk kondisi-kondisi yang seperti itu. Itu seperti itu. Kemudian wal majnuni, dan orang yang gila, wal mughma alaihi idza afaqa, dan orang yang pingsan apabila dia sudah sadar. Itu disunahkan untuk mandi. Jadi orang yang gila dan orang yang pingsan itu kalau sudah sadar dia wajib mandi. 5 rawal Bukhari, dikarenakan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, wa Muslim dan Imam Muslim, an Aisyah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, Saqula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merasa berat saat berat sakitnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, asollan nas, apakah manusia sudah salat? Faqulna, maka kami menjawab, la, belum. Hum yanzurunaka ya Rasulullah, mereka menunggu engkau wahai Rasulullah. Ini Nabi mau meninggal aja masih mikir salat umatnya. Faqala da'u ala ma'in fil makhdabi, tolong letakkan air di tempat atau di wadah. Qalat, maka berkata sahabat Siti Aisyah radhiyallahu anha, fa'alna, maka kami mengerjakan. Faqtasala, maka Nabi mandi. Summa dhahaba liyanu'a fa'ughmiya alaih. Kemudian Nabi pergi dan beliau berusaha untuk bangkit dengan susah payah. Tiba-tiba beliau pingsan. Summa afaqa, kemudian beliau sadar lagi. Faqala, maka beliau bersabda, asallan nas, apakah orang-orang sudah salat? Faqulna, maka kami menjawab, la, belum ya Rasulullah. Hum yanzurnaka, mereka menunggu engkau wahai ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Faqala, maka bersabda sahabat Nabi kita Muhammad SAW, da'u li ma'an fil makhdab, tolong ambilkan air lagi untuk saya di wadah. Qala, Nabi bersabda, qala, berkata sahabat Siti Aisyah radhiyallahu anha, fa fa'alna, maka kami mengerjakan. Faqtasala, maka Nabi mandi lagi. Summa dhahaba, kemudian beliau pergi liyanu'a, untuk berdiri secara susah payah. Fa'ughmiya alaih, pingsan lagi Nabi. Summa afaqa, kemudian beliau sadar lagi, dan seterusnya itu. Summa saqula, di sini istada maradu, maksudnya sudah berat sakit beliau.
Al-makhdab wi'aun kana tahtasu fihi asyab. Beliau minta wadah yang dimana wadah itu bisa dipakai untuk cuci baju. Terus lianua masal lian habdo ya bijuhdin wa masyaqqatin. Maksudnya beliau bangkit dengan susah payah. Jadi itu dipakai dalil oleh para ulama bahwa orang kalau pingsan itu disunahkan untuk mandi. Kata para ulama, gila itu lebih patut lagi untuk mandi dibandingkan dengan orang yang pingsan. Karena intinya satu, hilang ingatan. Nah, terus kalau tidur bagaimana? Ya tidur ada dalil khusus. Jadi untuk tidur tidak ada ketentuan sunnah mandi. Tapi kalau pingsan terus kemudian gila itu ada kesunahan untuk mandi. Terus kemudian wal ghuslu 'indal ihram, mandi ketika mau ihram. Tidak wajib ini ya. Walidukhuli Makkah, dan karena mau masuk kota Mekah. Walil wuqufi bi Arafah, karena mau wukuf di Arafah. Walil mabiti bi Muzdalifah, dan karena mabit di Muzdalifah. Waliyarmiyal jamarati salasik, dan karena mau melempar jumrah. Walit tawaf, yang tiga ya. Walit tawaf, dan karena tawaf. Walisai, dan karena sa'i. Walidukhuli Madinati Rasulillah SAW, dan karena masuk kota Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Total ada 17 sunnah mandi, tapi tidak wajib. Jadi mandi yang disunahkan maksudnya. Wallahu alam bisawab. Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Monggo Kiai, minum dulu, nikmati jamuannya dulu. Monggo silakan kalau ada masalah atau masalah yang lain boleh, monggo. Monggo Kiai menikmati dulu sambil Bapak mungkin ada pertanyaan yang mau disiapkan. Menikmati buah-buah dulu. Monggo Bapak-bapak ada yang ditanyakan? Tanya, protes, marah boleh. Monggo Pak Haji Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanya bukan mandinya. Seseorang mau masuk Islam, Terus, apakah dia harus sunat dulu baru kalimat syahadat, atau boleh kalimat syahadat lalu mandi? Ya. Mungkin pertanyaan kedua sambil Kiai menikmati hidangan dulu. Monggo. Mas. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada yang mengatakan, dia mengatakan jika baiknya sebelum subuh itu mandi wajib. Itu sebelumnya teh hati. Jadi karena hari emang harus pakai sampo mandi wajib itu. Nah karena orang yang Setiap subuh katanya. sebelum Subuh. Baik. Ya. Ada lagi mungkin? Ada lagi mungkin pertanyaan ketiga sambil Ustadz masih menikmati kelengkengnya. Nah, bapak-bapak yang lain juga boleh ya, monggo. Pak Jamal ini ada unek-unek nih. Monggo Pak Jody. Pak Dodi. Mengenai mandinya mungkin kan kalau mandi wajib dan kan atau duduk itu kan dari semua mesti juga. Iya. Nah, gimana kalau untuk yang mandi sunnahnya? Apakah Bagus. semua seluruh yang mandi atau mandi seperti kita biasa aja gitu? Baik. Alhamdulillah. Baik, saya jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama Pak Haji Umar. Kalau ada orang yang mau masuk Islam, apakah dia mandi dulu atau bersyahadat dulu baru mandi gitu ya? Kalau dalam madhab Syafi'i, syahadat dulu baru mandi, sunnah, gak wajib ya. Kecuali dia ada hal-hal yang buat dia wajib mandi seperti junub. Makanya saya bilang, kalau dia masuk Islamnya umur 20 ke atas lah misalnya, ya masuk gak pernah junub, Mimpi basah. ya makanya status hukumnya bisa menjadi wajib kalau ada sebab itu.
syahadat dulu Pak, baru mandi. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki, mandi dulu, baru syahadat. Nah, saya sering bilang di mana-mana, kalau saya pilih syahadat dulu aja lah, baru mandi. Kenapa? Ngerinya kalau mandi dulu, kepleset, nggak jadi syahadat, mati. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya mau mandi dulu nggak apa-apa. Kalau dalam mazhab Maliki itu ada dasarnya dari hadis Sahih Muslim tentang ibunya Abu Hurairah. Jadi ibunya Abu Hurairah itu ceritanya gini. Abu Hurairah itu sowan sama Nabi. Ya Rasulullah, ummah, ibuku. Kenapa ibumu? Capek saya dengerin ibu saya tiap hari maki-maki panjenengan ya Rasulullah. Doakan ibu saya dapat hidayah. Nabi doakan itu. Allahumma hdi ummah Abi Hurairah. Ya Allah berikanlah hidayah pada ibunya Abu Hurairah. Itu tangan Nabi belum turun. Abu Hurairah udah lari duluan nemu ibunya. Ternyata ibunya sedang mandi. Habis mandi, kata ibunya, antar saya ke Rasulullah Muhammad SAW. Untuk apa wahai ummah? Saya mau masuk Islam. Nah itulah kata Imam Malik, makanya harus mandi dulu baru bersyahadat. Kalau yang syahadat dulu, ada sahabat itu syahadat di depan Nabi. Selesai syahadat kata Nabi, bawa ke tengah kebunnya Abu Talha, suruh mandi. Nah, jadi habis bersyahadat, oleh Nabi disuruh mandi. Nah itu mandi itu sunnah. Bisa menjadi wajib kalau sebelumnya dia junub atau haid atau nifas kalau perempuan misalnya, atau ada sebab-sebab bahwa dia wajib mandi. Nah, saya ulang tadi ya, kalau dia masuk Islamnya di usia yang sudah banyak ya di atas 15 tahun. Kalau 15 kan pasti dia 20 tahun ke atas lah misalnya. Ya mosok nggak pernah junub, mimpi basah atau apa. Makanya karena kalau ada kemungkinan itu wajib mandi. Kalau tidak ada kemungkinan semua itu, emang tidak wajib hukum mandinya. Kalau perempuan yang mosok nggak ada haid-haidnya. Ya, kalau ada kemungkinan haidnya berarti ada kemungkinan wajib mandi. Ngaten nggih? Nggih. Nggih. Nggih terus. Pertanyaan saya tadi sama bukan sunat maksudnya hitam. Ya, apakah dia harus hitam dulu? Oh, saya pikir mandi tadi. Khitan maksud. Iya, maksud saya sunat tadi bukan Mandi. bukannya sunat. Tapi sunat ya Allah. Ya ini baik. Terima kasih klarifikasinya. Bagus. Kalau ada orang sudah tua masuk Islam, apakah wajib khitan? Kalau dalam mazhab Syafi'i wajib. Karena mala yatimul wajibu illa bihi wa huwa wajib. Sesuatu yang kewajiban tidak menjadi sempurna kecuali dengannya, maka itu menjadi wajib. Orang yang tidak sunat itu dianggap membawa najis bagi laki-laki ya. Kalau perempuan tidak wajib. Itu dia dianggap membawa apa? Penyakit. Sehingga kalau yang bersangkutan tidak disunat, dianggap membawa najis. Sementara sholat itu tidak sah kalau ada najisnya, maka harus dipotong. Itu pendapat dalam mazhab Syafi'i yang saya pahami. Beda dengan mazhab Syafi'i yang saya tahu dalam mazhab Hanafi. Kalau dalam mazhab Hanafi boleh tidak disunat, tapi setiap kali kencing harus dibersihkan. Maaf, kalau kencing harus ditarik dan dibersihkan bagian dalam kulitnya. Capek juga. Mending dipotong. Sekarang kan melayani itu kan. Apa itu namanya? Sunat dewasa itu. Dan insya Allah dokternya nggak akan kirap-kirap. Tenang aja, wis pengalaman dokternya. Ngoten nggih, Pak Haji nggih. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan apakah setiap kali subuh kita disunahkan untuk mandi sekujur tubuh? Enggak. Tidak ada kesunahan sependek yang saya ketahui ya, dari 17 tadi itu tidak ada kesunahan untuk mandi sekujur tubuh sebelum subuh. Tapi memang saya tidak tahu betul apa tidak. Menurut teori kesehatan, mandi di waktu itu termasuk waktu yang paling bagus untuk mandi. Jadi waktu-waktu sebelum subuh itu adalah waktu yang paling bagus untuk kita mandi. Kata praktisi-praktisi kesehatan itu nggak tahu betul apa tidak. Wallahu a'lam bishawab. Saya punya kakek, Allahyarham kakek saya itu biasa bangun jam 2 dini hari. Mandi sekujur tubuh. Pokoknya mandinya air Lumajang sana.
Air Lumajang dekat Semeru, dingin. Saya itu kalau pulang kampung itu kalau di Lumajang itu bisa nggak berani mandi 3 hari. Kan di daerah saya tapi sekarang sudah mulai agak panas sekarang. Iya, tidak tahu kenapa itu. Nah, tapi dulu itu gitu juga. Nah, kakek saya itu Allah yarham punya kebiasaan bangun jam 2 dini hari, udah lanjut dengan tahajudnya, pokoknya nggak berhenti ibadah sampai jamaah di musola, terus sampai duha pokoknya baru sarapan. Itu kakek saya. Nah, itu Masya Allah saya menyaksikan sendiri, beliau wafat kira-kira usia 86 tahun, itu masih gagah gini. Sate kambing masih makan, durian masih makan. Jadi kakek saya, pokoknya kakek saya itu Masya Allah itu. Ya itulah yang apa namanya, mungkin barokahnya mandi jam 2 dini hari. Jadi kalau jenengan punya kebiasaan mandi sebelum subuh, sekujur tubuh, bagus, tidak ada masalah. Sunnah, saya nggak ngomong sunnah karena nggak ada ketentuan sunnahnya, cuman bagus itu aja lah. Untuk seger-segeran biar sehat lahir batin insya Allah. Ngerti Mas Ge? Oke. Itu yang kedua. Kemudian Pak Haji Dodi ya, Pak Dodi. Takutnya Pak Haji Jodi, bukan Pak Haji Jodi saya. Dodi. Mengenai cara mandinya bagaimana? Cara mandinya itu sama dengan cara mandi besar. Cuma karena nggak sewajib kalau mandi wajib. Kalau mandi wajib kan harus betul-betul meratakan ke seluruh tubuh dengan persangkaan kuat sudah rata gitu. Tapi kalau ini yang penting kita ratakan aja. Itu. Kalau mengenai pakai sampo atau tidak pakai sampo, nggak harus pakai sampo mandi besar itu. Yang penting meratakan air ke sekujur tubuh. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten. Oke, sambil menikmati. Oke. Barangkali ada pertanyaan lain. Kayaknya ada yang ini nggak siap-siap. Nambah Lanjut itu berarti. Oke, terima Pak. mengenai mandi. Oke. Mandi wajib itu kan harus basah. Apakah itu harus pada siraman pertama harus basah sekujur tubuh? Setelahnya Nabi itu mandinya langsung, ada masa di mana Nabi itu dibelah dua, kanan dulu baru kiri. Termasuk juga pernah Nabi itu mandi nyemplung di pasu, di betal. Pernah. Jadi kalau jenengan punya kolam renang, mandi besar langsung sulup itu ya sudah cukup itu. Bisa. Jadi Nabi itu pernah tiga-tiganya okamakol. Jadi pernah mandi guyur langsung, pernah juga mandi dipisah. Nah, pernah juga mandi selulup. Tapi Nabi di sebuah petap gitu, semacam petap gitu. Nah, jadi kalau jenengan merasa misalnya bodinya terlalu besar sehingga tidak bisa akan rata dengan gayung ala kadarnya, dirinci tidak ada masalah, silahkan, tidak ada masalah. Atau pakai selang shower atau apa diratakan. Terus yang penting itu punya persangkaan. Jadi ketika mandi dan selesai mandi itu ada persangkaan bahwa sudah rata airnya. Ya, rata. Karena dan kita tidak wajib mendetilkan untuk mengetahui pastinya. Yang penting kita berusaha meratakan, selebihnya kita yakin sudah rata, itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sambil menikmati. Nggih. Ada pertanyaan lagi? Halo Pak Pri, Onas. Tadi ini apa Rozi? Iya. Kita Pak Andura nih Pak Andura. Ya, udah jam 9:04. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan ya semuanya. Pak Andura, ngapunten nih, udah selesai jusnya? Oh, belum. Berarti karena belum selesai, dari Pak Revino juga tadi belum, sama Bang Yas juga belum. Berarti belum bisa doa hataman Al-Quran. Monggo bisa dipimpin untuk doa taklim pada malam hari ini kepada Kiai Subhan. Waktu dan tempat dipersilakan untuk memimpin doa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik